Ya, seru obrolan kita kalau membahas karena kemarin pemeriksaan Putri Serunya Chandrawati pas break tadi. belasan jam itu tadi kalau kita ngobrol ya, karena pemeriksaannya belasan jam, tapi kemudian kita belum bisa dapatkan apa kemudian materi pemeriksaan, apa yang disampaikan dan juga fakta-fakta yang diungkapkan dalam BAP. Tapi Pak Ito, pemeriksaan 17 jam, kemudian Putri juga belum juga ditahan, pemeriksaan lanjutan baru akan dilaksanakan Dan pada mengkonfrontir. Rabu depan. Nah, mengapa kemudian harus menunggu waktu begitu lama ya Pak Ito? Baik, yang pertama saya cerita dulu tentang masalah ajudan ya, Mbak Maria dan Mas Fadil. Saya pernah jadi ajudan saat pangkat masih Letnan 2 ya, untuk seorang yang pangkat tertinggi Wakapolri saat itu 1 tahun 8 bulan. Kemudian saya juga pernah jadi ajudan ya. Kemudian saya pernah punya ajudan juga. Jadi memang yang dikatakan Mbak Monika itu betul, ada kedekatan emosional antara kita dengan keluarga. Jadi banyak hal-hal yang di luar SOP yang saya kerjakan. Karena mungkin di pimpinan saya punya 2 ajudan, kemudian ibu punya 2 ajudan. Di luar SOP kayak apa Pak itu? Iya, misalnya SOP seperti apa misal contohnya? Ya kan sebetulnya seperti tadi mengatakan kita nyetrika, kebetulan kita ada waktu ya. Kemudian kita membantu menyetrika, mungkin membantu melakukan hal-hal yang tentunya memang itu secara pribadi adalah karena hubungan emosional ya. Itu pun juga saya alami waktu saya memiliki ajudan gitu ya. Nah, jadi menurut saya masalah ini mungkin satu hal tadi disampaikan Bang Martin dan juga Ibu Monika, ini satu hal yang sangat wajar ya, yang tidak juga perlu dikaitkan dengan masalah adanya sesuatu hubungan yang khusus. Meskipun itu juga tidak menutup kemungkinan, namanya manusia ya, kita juga nggak tahu ya. Pak. Kemudian terkait dengan pemeriksaan ya, pemeriksaan pengalaman saya pada saat saya menjabat sebagai Kapolda ataupun Kabareskrim, itu dalam pemeriksaan kita biasanya menggunakan kaca satu arah ya, kaca satu arah. Dan kalau untuk melihat apakah orang yang terperiksa ini itu memberikan keterangan dengan baik atau tidak, itu kita juga menggunakan psikolog ya, karena di Polri ini kan punya lengkap ya, ada kedokteran, ada psikolog. Jadi kalau misalnya ada alasan orang itu mengatakan dia sakit dan lain sebagainya, tentu dari pihak penyidik akan menggunakan dokter daripada Polri ya, dari Polri yang mengatakan bahwa apakah yang bersangkutan benar-benar sakit atau kita tahulah ya beberapa waktu Seperti lalu kan kemarin ya, ada Pak, yang ya? mengatakan bahwa ya betul. Jadi psikolog itu pasti akan dilibatkan. Dan tentunya yang disampaikan tadi bahwa karena aturan, karena peraturan perundang-undangan memungkinkan yang bersangkutan menggunakan celah. Yaitu kan kalau di dalam KUHP disampaikan apakah saudara dalam keadaan sehat, itu pertama pertanyaan. Kalau tidak boleh dilanjutkan karena nanti hasil pemeriksaannya itu tidak diakui ya. Nah, jadi itu digunakan celah itu ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa dengan waktu yang diberikan oleh dokter tentunya pertimbangan. Penahanan itu ada pertimbangan subjektif daripada penyidik ya, 4. Misalnya tidak khawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, mempersulit pemeriksaan, menghilangkan barang bukti. Nah, mempersulit pemeriksaan ini kan mau tidak mau orang itu harus mau diperiksa sebelum dilakukan upaya paksa. Kalau dia memang dianggap mengulur-ngulur, maka penyidik bisa melakukan upaya paksa dan itu 100% harus dilakukan penahanan ya. Jadi penahanan. Jadi celah-celah ini yang digunakan bisa saja oleh mohon maaf ya pengacara dan lain sebagainya tentunya bagi pihak yang bersangkutan. Jadi saya rasa dalam hal ini PC tidak ditahan ya Pak Ito? Ya tidak ditahan karena tadi ada pertimbangan-pertimbangan yang memang menurut undang-undang diperbolehkan ya Mbak Maria ya. Pak Ito. Demikian. Pak Ito, tadi Bu Monika juga kan menangkap adanya indikasi ya gitu ya, keseragaman pemilihan kata begitu ya kan Pak Ito. Dan Anda tadi mengatakan hari Rabu nanti ini adalah salah satu cara untuk penyidik itu ini bisa nih nanti nih melihat keobjektifan atau mungkin kesahihan gitu ya dari pernyataan para tersangka begitu. Nah, dari sini aja nih kayaknya udah ada kata seragam. Apakah ini nanti juga sudah anti klimaks Pak kalau melihat kata seragam ini jangan-jangan nanti juga seragam juga pada saat mengkonfrontir gitu. Saya tidak yakin ya Mas Fadil ya, karena saya punya pengalaman. Karena ini yang akan dikonfrontir kan berbagai atau beberapa orang saksi. Dan kita tahu kasus ini sudah menjadi
perhatian nasional ya, bahkan Bapak Presiden sendiri ya. Saya kira ini Betul. penyidik pun juga tentu tidak mau terkecoh dengan masalah ini. Dan saya sangat yakin bahwa apa yang disampaikan, kan tadi saya sampaikan, ada kedekatan emosional antara Ibu Putri dengan tersangka Irjen FS ya. Pasti berbagai upaya akan dilakukan untuk meringankan, itu sangat wajar lah. Namanya suaminya, bapaknya anak-anak ya. Tapi kan hukum ini kan tidak melihat dari masalah kedekatan emosional itu, tapi fakta-fakta dan alat bukti, barang bukti yang bisa dimunculkan, yang akan disampaikan. Dan juga kita juga jangan lupa bahwa pemberkasan ini juga tergantung daripada jaksa ya. Karena jaksa akan berjuang nanti di pengadilan. Tentunya jaksa juga nggak mau ya namanya mengikuti skenario yang dibuat oleh penyidik, misalnya penyidiknya ingin melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Saya kira ini semua akan dikawal sampai ke pengadilan. Demikian, itu pendapat saya ya, Mbak Maria. Iya. Mbak Monika, mungkin tanggapannya sekaligus kalau menyambung soal kesamaan kata tadi kami antara Ibu Pece dan juga Pak Sambo. Khawatirnya nanti memang ada satu desain yang sama antara kedua tersangka ini? Kok saya melihatnya sebagai pasal yang dituduhkan tuh sama. Karena beliau mengatakan gini, saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Gitu. Bukan segala perbuatan beliau. Jadi yang dibaca itu? Ya kan ini, saya ikhlas memaafkan segala perbuatan kami. Bukan perbuatan beliau. Dan keluarga alami. Kalau keluarga memang mengalami. Tetapi kalau kami kan perbuatan, dekat dengan perbuatan. Ya, nah inilah jadi yang ada yang secara langsung diakui oleh Bu Putri. Diakui oleh Bu Putri bahwa memang kami yang melakukan si perbuatan itu, tetapi keluarga. Nah, dalam konteks ini? Dalam konteks ini kan beliau terpisah dari tuduhan seksualitas ya. Pembunuhannya. Tapi kan waktu itu datang ke Makobrimob dalam rangka suaminya sudah ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan. Ya, berarti kalau memaafkan segala perbuatan kami, ya berarti dugaan keterlibatan dalam pembunuhan tersebut. Oke, baik. Bang Martin? Ya. Informasi dari Pak Ito, dari Mbak Monika? Ya, saya setuju. Memang dalam hal penentu di persidangan nanti, sebagai penuntut ya, beban itu ada di jaksa. Dan kalau saya ya jadi jaksanya, keadaan nanti di persidangan untuk bertempur, saya minta pasti dipersenjatai dengan lengkap. Kalau nggak ada persenjataan yang lengkap, buat apa saya maju bertempur? Nanti kalau kekhawatirannya apa saja yang akan terjadi di persidangan? Tanda kutip ya? Ya persenjataan itu maksudnya kan ya berkas, barang bukti, jurus-jurus kunci, alat bukti ya segala macam itu ya. Kok saya ansih banget ya? Nah kalau itu tidak lengkap, ibarat obat, ramuan itu tidak lengkap, obatnya nggak manjur. Nah sama, persidangan juga seperti itu. Karena semua yang disampaikan di persidangan itu adalah yang ditemukan pada saat penyidikan. Nah, memang ada lagi yang namanya keterangan terdakwa, tapi itu subjektif, bisa meringankan, bisa memberatkan. Makanya ini yang saya bilang tadi, kalau kita kontekskan dengan menyelamatkan kepala masing-masing. Saksi yang dikonfrontir kan 3 orang. Padahal ada, tersangka yang dikonfrontir 3 orang. Sama Bu Pece 4. Harusnya kan 5. Nah 1 ini saya duga Pak FS. Yang 3 lagi adalah RR, Kuat, sama RE. Kalau saja mereka tahu apa yang diancam kepada mereka, dan mereka berpikir secara objektif dan diberikan kesempatan keluarganya ataupun pembimbing rohani masing-masing untuk meyakinkan orang-orang ini untuk mengatakan sejujur-jujurnya, saya pikir strategi untuk tetap menggunakan kekerasan seksual di Magelang itu tidak akan berguna. Dan justru akan memberatkan di persidangan. Karena gini, tekanan publik saat ini ya terhadap orang-orang yang selama ini yang menganggap bahwa mereka tidak mendapat keadilan, mungkin saja nanti datang ke persidangan. Nah, bayangin kalau mereka datang ke persidangan dan meminta hakim ataupun menunjukkan gestur bahwa harus dihukum maksimal, apa obat penawarnya? Simpati keluarga. Nah, ini yang gagal. Tekanannya berbeda ya. Ini yang gagal dilihat. Ya, ini yang gagal dilihat oleh orang-orang yang memberikan pertimbangan hukum kepada Bu Putri. Kenapa masih menggunakan cara-cara yang lama? Simpel aja, bertobat, meminta maaf, berjanji tidak akan melakukan lagi. Dan yang keempat, ya kita nggak tahu apakah nanti mau memberikan kompensasi kepada keluarga. Ini apa dalam rangka supaya keluarga ini mau memaafkan. Nah kalau tanpa maaf keluarga, mohon maaf, semaaf-maafnya. Saya kok yakin ya, kayaknya sih nanti di persidangan kalau ini berjalan dengan benar ya, sesuai dengan apa yang diarahi oleh Presiden dengan Kapolri, dan inline juga dengan tindakan kejaksaan,
ini akan berat hukumannya. Oke, baik. Respon keluarga, harapan terhadap pemeriksaan Bu Putri seperti apa, Mas? Berkata yang jujur, jangan lagi unsur-unsur pelecehan lagi. Jangan lagi katakan itu kekerasan Isu seksual pelecehan. diulang ya. Tadi terjadi di Duren 3 malah dibawa ke Magelang, janganlah bawa itu lagi. Oke, baik. Nah, itulah dia, makanya kami juga terpaksa membuat laporan pengaduan palsu dengan 3 terlapor ya, FS, BPSC dan juga Bribtu MG dan kawan-kawan. Apa tujuannya? Supaya orang stop membicarakan ini. Orang yang sudah meninggal jangan lagi lah dituduh yang enggak lah. Itu karena itu juga Bang Martin dari awal tadi Maria Segaf melakukan disclaimer bahwa ya mau nggak mau memang tema kita pada pagi hari ini harus masuk ke ranah itu juga gitu. Kita mohon maaf untuk keluarga tentunya. Memberikan terakhir dari Anda, untuk seseorang yang tadi kalau menurut Mbak Monica nih seperti kayak seakan-akan kayak ada naskah yang sedang dihafal dan di delivery begitu. Tidak secara langsung. Sampai kapan ya seseorang itu bisa kuat untuk menuruti itu terus begitu? Apakah memang tidak ada pemberontakan di dalam tubuh atau diri dia begitu? Oke, ketika ada satu skrip yang sudah dipersiapkan, artinya kita keluar dari spontanitas. Ketika kita keluar dari spontanitas, salah satu unsur kejujuran adalah spontan. Gitu. Jadi ketika ada skrip ini, ya, kemudian pada saat pemunculan kedua tidak ada skrip lagi, memilih untuk tidak bicara kepada media kan. Dan ada baseline yang berbeda, jelas berbeda ketika datang pertama dan kedua dari sisi makrogresur atau penampilan yang bisa kita lihat. Dan kita sudah tadi membahas itu juga gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Monica Kumalasari, Bang Martin terima kasih Bang Martin, atas waktunya. Pak Komjen Ito Sumardi, Purnawirawan Ito Sumardi. Terima kasih Pak. Terima kasih waktunya banyak. akhir pekan Sehat kita selalu, ganggu lagi Pak Ito. Bapak.